Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu untuk pertama kali. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Marlina, SPD MSI. Insya Allah Ibu akan mengampu mata kuliah anak berkesulitan belajar selama 1 semester ini di seksi mata kuliah saudara ini pada hari Senin pukul 7 pagi sampai selesai. Oke. Video ini sebenarnya Ibu buat sudah beberapa hari yang lalu, namun baru sempat di-share pada kali ini. Semoga mahasiswa semua bisa bersabar untuk menanti perkuliahan pada kali ini. Sebenarnya Ibu untuk mengampu mata kuliah anak berkesulitan belajar ini karena tesis maupun disertasi Ibu saat S2, S3 itu semuanya membahas tentang kesulitan belajar. Jadi semua penelitian Ibu juga banyak terkait dengan anak-anak yang berkesulitan belajar. Bukunya juga sudah beredar secara nasional yang berjudul Asesmen Kesulitan Belajar seperti yang terlihat pada layar saudara. Buku ini cukup laris manis, dibaca oleh semua kalangan, baik guru, mahasiswa, bahkan orang tua juga banyak yang memiliki buku ini. Nah, bagi saudara yang tertarik untuk memiliki buku ini, boleh menghubungi Ibu secara pribadi, oke? Nah, sekarang kita berkenalan dulu sedikit tentang kesulitan belajar. Nah, ketika kita mendengar istilah kesulitan belajar, pasti Anda semua membayangkan bahwa ada orang yang mengalami masalah dalam belajar. Ya, pandang seperti itu benar. Namun pada semester ini, dalam 1 semester ini kita coba bahas konsep dasar yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Nah, sebelum itu kita coba perkenalkan dulu beberapa istilah yang terkait dengan kesulitan belajar. Istilah ini banyak nanti saudara temukan di beberapa buku-buku berliteratur bahasa asing, dan ini semuanya merujuk kepada istilah yang sama, yaitu kesulitan belajar dalam bahasa Indonesianya. Istilah tersebut antara lain saudara akan menemukan learning difficulties. Nah, learning difficulties ini kalau kita bahasa Indonesia kan ini sulit belajar atau susah belajar. Yang kedua ada istilahnya learning disability. Learning disability itu bisa diartikan dengan ketidakmampuan dalam belajar. Yang ketiga, ada learning problems. Jadi learning problem ini artinya ya masalah dalam belajar. Ada juga beberapa literatur asing, bahkan bahasa Indonesia, di beberapa literatur bahasa Indonesia menulis dengan spesifik learning disabilities, atau kalau kita Indonesia kan menjadi kesulitan belajar spesifik. Ada juga mungkin saudara akan menemukan istilahnya dengan DUL. DUL itu artinya tumpul. Ya, tumpul. Yang tumpul apanya? Jadi seperti pisau itu kan kalau tumpul dia tidak bisa diasah ya, susah untuk mengiris gitu ya. Kira-kira seperti itulah makna dari DUL. Ada juga mengartikan dengan low achievers. Jadi low achievers itu dia orang yang menunjukkan prestasinya di bawah potensi yang sebenarnya dia miliki. Jadi misalkan sebenarnya potensinya tinggi, tetapi prestasi yang dia tunjukkan, prestasi yang dia capai berada di bawah potensi yang sebenarnya ia miliki. Ini dia, low achievers. Kemudian ada juga istilahnya dengan at risk. Jika dalam beberapa buku asing banyak kita temukan istilahnya dengan children at risk. Nah, children at risk itu artinya siswa beresiko. Makanya anak-anak yang mengalami masalah dalam belajar ini sering disebut dengan anak-anak beresiko. Ketika mereka
mengalami masalah-masalah dalam belajar, mereka berisiko gagal dalam beberapa bidang akademik dasar. Seperti itu. Nah, istilah berikutnya adalah the hard to teach. Jadi the hard to teach itu artinya apa? Mereka ini sulit untuk kita ajar. Jadi ada beberapa buku asing ini, terutama buku-buku yang di jurnal-jurnal internasional, mereka menyebut untuk anak-anak yang berkesulitan belajar ini disebut dengan the hard of to teach. Nah, kemudian ada yang menyebut dengan academically weak students and learning disabled. Jadi ini artinya apa? Ini siswa-siswa yang secara akademik dia lemah. Nah, secara akademik dia lemah dan dalam belajar dia tidak menunjukkan ketidakmampuan. Nah, ini artinya kira-kira seperti ini. Jadi mohon diingat ada beberapa istilah yang terkait dengan kesulitan belajar. Nah, lantas istilah yang sering digunakan di dalam bahasa Inggris itu lebih banyak merujuk kepada learning disability atau learning disabilities, ya, learning disabilities. Kemudian kalau kita menyebut sebagai siswanya yang mengalami kesulitan belajar dikenal dengan student with learning disabilities. Oke. Nanti jika saudara ada mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin terkait dengan kasus yang saudara temukan di lapangan, saudara boleh menulis komen di link YouTube ini. Oke. Nah, pernahkah saudara merasakan atau melihat atau mengalami sendiri di bidang tertentu di akademik, saudara mengalami masalah? Misalkan, saudara tulisannya tak bisa dibaca, sulit dipahami oleh orang lain, tetapi pada mata pelajaran lain, saudara malah tidak ada masalah. Mungkin bahkan ada menunjukkan prestasi yang luar biasa di bidang yang lain. Nah, ini yang disebut dengan learning disabilities. Coba kita lanjutkan ya. Nah, istilah dalam bahasa Indonesianya, ini dia kan disadu dari bahasa Inggris yang dikenal dengan children with learning disabilities. Nah, kalau kita Indonesia kan anak dengan kesulitan belajar. Ingat, istilahnya jangan dipotong ya, sehingga rasa bahasanya dalam bahasa Indonesia menjadi aneh. Tidak ada orang menyebut dengan anak kesulitan belajar. Ditertawakan nanti oleh orang bahasa Indonesia, saudara ya. Jadi anak dengan kesulitan belajar. Nah, kalau mau tidak menggunakan kata dengan, boleh dengan menggunakan anak berkesulitan belajar. Nah, jadi ingat ya, digunakan 3 istilah ini ketika saudara merujuk kepada anak-anak yang berkesulitan belajar. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat definisi dari kesulitan belajar. Nah, apakah definisinya ini menjadi sesuatu yang baru bagi saudara atau misalkan ini sesuatu yang sudah biasa bagi saudara? Nah, kesulitan belajar itu merujuk pada kondisi kelainan, ya, dia kelainan ya yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan prestasi yang ditunjukkan. Artinya ada kesenjangan, ada gap antara kemampuan yang sebenarnya dimiliki dengan prestasi yang ditonjolkan. Jadi artinya begini, kemampuannya sebenarnya bagus, mungkin di atas rata-rata, tetapi prestasi belajarnya di bawah rata-rata. Jadi adanya ketidaksesuaian atau ada gap. Nah, gap itu ditampakkan, diwujudkan dalam membaca, menulis, berpikir, dan atau berhitung. Nah,
keempat ini dibutuhkan dalam keterampilan akademik. Maka anak-anak yang berkesulitan belajar ini dia bermasalah dalam bidang dasar akademik. Ada beberapa ahli mengatakan kesulitan belajar itu ditunjukkan kepada masalah dalam bidang dasar akademik. Apa itu bidang dasar akademik? Membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga bidang ini, mau mata pelajaran apa saja, mau jenjang pendidikan apa saja, semuanya dibutuhkan. Nah, ketika seorang anak mengalami masalah pada tiga bidang dasar akademik ini, terbayang oleh saudara bahwa anak tersebut akan mengalami masalah akademik pada jenjang-jenjang berikutnya. Itu kalau dia tidak tertangani dengan baik. Nah, yang kedua, kesulitan belajar itu juga didefinisikan sebagai kesulitan memproses informasi karena adanya gangguan secara neurologis. Jadi dia gangguan secara neurologis, ingat gak ada gangguan di sistem saraf pusatnya. Nah, kemudian terjadi pada individu dengan tingkat kecerdasan rata-rata, bahkan di atas rata-rata. Berarti kalau Anda bertanya, Bu, kalau ada tetangga saya mengalami masalah dalam belajar, dia sering tinggal kelas, hampir di semua mata pelajaran nilainya rendah atau berada di bawah KKM, apakah dia termasuk berkesulitan belajar? Belum tentu. Jangan-jangan dia adalah keterbelakangan mental atau retardasi mental. Nah, ingat, kesulitan belajar itu terjadi atau dihadapi, dialami oleh individu yang memiliki kecerdasan rata-rata atau normal, bahkan di atas rata-rata. Bayangkan oleh saudara, jadi dia memiliki kecerdasan rata-rata bahkan di atas rata-rata. Nah, kemudian, Bu, bolehkah atau adakah anak yang mengalami kesulitan belajar tapi kecerdasannya di bawah rata-rata? Ada, tetapi dia bukan anak berkesulitan belajar. Paham? Berarti dia adalah anak tunagrahita atau anak dengan keterbelakangan mental. Jelas dia bermasalah. Karena kemampuan dia untuk berpikir itu tidak sama dengan teman seusianya atau teman sebayanya yang normal. Yang ketiga, kesulitan belajar itu diartikan juga dengan adanya penyimpangan yang tadi disebut. Adanya penyimpangan antara prestasi yang potensi yang sebenarnya dimiliki dengan prestasi yang dicapai. Jadi dia gap tadi, ada gap. Kemampuannya normal, bahkan di atas normal atau di atas rata-rata, tetapi prestasi belajarnya di bawah rata-rata. Nah, ini dia anak-anak ini. Kemudian kesulitan belajar itu berpengaruh terhadap bidang akademik, perilaku, sosial, dan emosional. Nah, bayangkan kalau anak-anak ini tidak tertangani dengan segera, maka dia akan bermasalah di masa depannya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kita harus menegakkan identifikasi atau diagnosisnya. Tidak sembarangan kita menyebut seseorang mengalami kesulitan belajar. Jadi yang kita sebut tadi. Jadi misalnya begini. Seorang anak bisa kita nyatakan dia mengalami kesulitan belajar, dia terlihat dari beberapa perilaku berikut. Pertama, dia hebat secara verbal, jadi lincah dia, tata bahasanya bagus, bahasa bicaranya lancar, namun ia tak bisa mengekspresikan pikirannya secara tertulis. Jadi artinya apa? Secara verbal dia bisa lancar, namun secara tulisan dia sangat buruk. Nah, lihat saja, ada enggak di lingkungan saudara yang mengalami seperti itu? Nah,
Kemudian dia dapat belajar dengan baik jika ditunjukkan, tapi tidak bisa mengikuti perintah lisan maupun tertulis. Jadi dia bisa belajar dengan baik kalau kita tunjukkan. Jadi kita demonstrasikan cara-caranya, langkah-langkahnya, dia bisa belajar dengan baik. Namun jika proses belajar itu hanya disampaikan secara lisan, ceramah seperti ini saja, maupun tayangan secara tertulis saja, mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Artinya butuh akomodasi ya, penyesuaian-penyesuaian dalam proses belajarnya. Nah, yang ketiga, nah, seorang anak ini dinyatakan berkesulitan belajar. Nah, terlihat dari apa? Dia hebat dalam menalar. Menalar itu apa? Reasoningnya, logikanya, penalarannya bagus. Namun dia bermasalah dengan ingatan visual maupun ingatan auditoris. Jadi dia bermasalah dengan daya ingat yang bersifat visual, penglihatan. Dia juga bermasalah dalam daya ingat yang bersifat auditoris. Dia tidak bisa mengingat dengan cepat angka-angka. Dia tidak bisa mengingat dengan cepat apa yang ditayangkan secara visual, namun daya nalarnya tinggi. Nah, ini anak-anak seperti ini. Mungkin saudara akan mengatakan, aneh ya Bu, anak-anak seperti ini, dan dia banyak di lapangan. Orang-orang besar di dunia banyak yang mengalami kesulitan belajar di masa kecilnya. Nah, saudara bisa membaca siapa saja tokoh di dunia yang mengalami kesulitan belajar di masa kecilnya. Nah, di dalam buku Ibu Asesmen Kesulitan Belajar itu. Silakan dibaca ya. Nah, kemudian hasil belajar yang dilihatkan, yang ditampilkan tidak sesuai dengan upayanya. Nah, ini dia. Hasil belajar yang ditampilkan oleh anak ini tidak sesuai dengan upayanya. Itu dia ya. Jadi ingat, ini beberapa kriteria seorang anak mengalami kesulitan belajar bisa dilihat dari beberapa perilaku tadi. Next. Berikutnya, pencapaian anak ini tidak sepadan antara tingkat kemampuan dengan usia pada satu atau lebih bidang akademik. Misalkan ya, dia berada di kelas 1. Ini di kelas 1 SD. Tetapi pencapaian hasil belajarnya tidak sesuai dengan anak kelas 1 SD. Apa yang dia lihat? Misalkan dia belum hafal, belum mengenal warna. Padahal itu di TK sudah duduk itu. Dia belum bisa mengetahui huruf. Apalagi menyambungkan huruf dengan huruf menjadi sebuah suku kata. Sulit bagi anak ini. Nah, ini yang disebut dengan kesulitan belajar. Lantas apa lagi seorang anak dinyatakan kesulitan belajar jika terdapat penyimpangan antara prestasi yang ditunjukkan dengan kemampuan aktual yang dimiliki. Dalam hal apa? Membaca, menulis, dan berhitung. 3 itu. 3 itu ya. Jadi itu yang mengalami masalah anak ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau mau kita lihat, nah ini sebenarnya apakah anak-anak ini prevalensinya bagaimana saat ini? Nah itu ya. Kalau kita lihat prevalensi ini artinya apa ya? Prevalension itu artinya perkiraan jumlah. Perkiraan jumlah. Nah, di beberapa literatur, di beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa perkiraan jumlah anak berkebutuhan khusus secara umum makin hari makin bertambah. Wow, begitu ya? Iya. Mengapa dia makin bertambah? Banyak faktor yang menyebabkan mengapa perkiraan jumlah ini makin hari makin bertambah. Pertama, pola hidup,
pola makan, pola asuh orang tua menyebabkan banyaknya muncul jenis-jenis varian-varian baru pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi lebih jauh, perkiraan jumlah ABK, anak berkebutuhan khusus yang paling banyak ditemukan itu adalah anak berkesulitan belajar. Sebesar berapa? 42%. Berarti sisanya itu adalah 58%-nya adalah sisa untuk anak-anak yang lain. Jadi hampir separuh dari populasi itu, populasi anak berkebutuhan khusus adalah pada anak berkesulitan belajar. Kalau kita rinci lagi lebih detail, nah dari 42% itu gangguan bahasa bicara 19%, gangguan kesehatan 11%, gangguan intelektual 8%, gangguan emosional 7%, dan gangguan lain yang tak terdeteksi 7%, dan gangguan autis 6%. Nah, bayangkan ini. Inilah dia di luar 42% tadi. Nah, kemudian Hallahan Kaufman juga menyatakan bahwa prevalensi anak berkesulitan belajar yang itu menurut dia sebesar 32%. Dan prevalensi terbanyak atau perkiraan jumlah yang terbanyak dialami pada anak-anak dengan disleksia. Disleksia itu artinya apa? Sulit belajar membaca. Sebesar 16-20%. Diikuti dengan disgrafia, yaitu sulit belajar dalam menulis, sebesar 8-15%, dan terakhir diskalkulia, sulit belajar berhitung, sebesar 6%. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan prevalensi anak berkesulitan belajar di Indonesia, itu dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa melakukan penelitian sebesar 1-30% dari populasi sekolah. Ini cukup besar. 1-30% dari populasi sekolah adalah anak berkesulitan belajar. Dan prevalensi itu makin hari makin bertambah. Mungkin Anda akan bertanya, 1-30% ini dialami pada apa? Ya, pada 3 bidang akademik dasar tadi. Membaca, menulis, dan berhitung. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja penyebab dari kesulitan belajar itu? Nah, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan kesulitan belajar. Berbagai faktor penyebab baik internal maupun eksternal diduga sebagai pencetus terjadinya kesulitan belajar. Anda mau tahu untuk informasi penyebab kesulitan belajar lebih lanjut, silahkan dicek pada Google Scholar. Jadi ini adalah akun Google Scholar Ibu, dokumentasi atau literatur yang berkaitan dengan penyebab kesulitan belajar. Silakan saudara buka di link tersebut. Oke, kita lanjut tentang penyebabnya. Nah, kalau kita lihat penyebab ini, dilihat dari beberapa faktor, ada 5 faktor, ada abnormalitas sistem saraf pusat atau ketidaknormalan sistem saraf pusat. Kemudian ada kerusakan pada sistem saraf pusat, dan kemudian ada ketiga faktor genetik, dan yang keempat ada faktor lingkungan, yang kelima abnormalitas biokemikal. Mungkin Anda akan bertanya, Bu, dari sekian banyak faktor itu, manakah faktor yang paling besar pengaruhnya yang menyebabkan kesulitan belajar? Tadi sudah Ibu sebut, tidak ada faktor tunggal. Faktor-faktor ini saling memberikan kontribusi, maka
Saudara beruntung kuliah di jurusan pendidikan luar biasa, bisa mengantisipasi jika besok saudara menjadi ibu, kemudian Anda hamil, dan ingat, beberapa faktor ini silahkan Anda jauhi, karena ini akan memberikan pengaruh munculnya kesulitan belajar. Nah, coba abnormalitas pada belahan otak. Nah, ini nih orang-orang medis sangat menguasai ini ya. Ada anomali pada sel-sel saraf di otak yang mengakibatkan gangguan bahasa. Pernahkah saudara melihat seorang anak sudah berada di kelas 1 SD, kira-kira umurnya 7 tahun, tetapi untuk bicara bahasa saja masih sulit, sementara kecerdasannya normal. Kemudian adanya kerusakan pada sistem saraf pusat itu bisa terjadi pada 3 fase. Fase prenatal. Prenatal itu sebelum lahir, yaitu janin masih berada di dalam kandungan. Ya, jadi saat pembentukan itu saat itu terjadi. Makanya ibu-ibu hamil dilarang untuk minum minuman keras, merokok, minum minuman alkohol, karena ini mencetus sistem saraf pusat pada si janin mengalami kerusakan. Perinatal. Perinatal itu saat lahir. Saat lahir. Beda dengan prenatal. Prenatal itu sebelum lahir. Perinatal itu saat lahir. Apa itu? Lahirnya prematur. Prematur itu kurang bulan dan kurang berat. Nah, dikatakan dia kurang bulan, dia di bawah 9 bulan, di bawah 7 bulan. Tetapi kalau dia di bawah 9 bulan, lahirnya jika berat badannya normal, boleh tidak disebut itu prematur. Dia kurang bulan dan kurang berat. Kemudian ada anoksia. Anoksia itu kesulitan dalam saat bernapas saat lahir. Kemudian ada komplikasi selama kehamilan. Jadi saat hamil, ibu hamil mungkin mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau ibu hamil itu saat melahirkan gula darahnya tinggi. Nah, ini berbahaya, akan mengalami gangguan pada sistem saraf pusat. Bisa luka saat lahir atau cedera otak. Cedera otak karena proses lahirnya dengan vakum. Ya, bukan normal tapi vakum, itu bisa menimbulkan kesulitan belajar karena akibat sistem saraf pusatnya yang rusak. Faktor yang ketiga pada kerusakan sistem saraf pusat itu adalah postnatal. Postnatal itu setelah lahir. Jadi setelah lahir bisa demam yang sangat tinggi pada si bayi, atau dia mengalami radang selaput otak atau dikenal dengan meningitis, bisa ensefalitis, radang pada otaknya, atau trauma benturan di kepalanya setelah dia lahir. Nah, ketika masa-masa bayi, balita, ini adalah faktor yang disebut dengan postnatal. Nah, yang ketiga adalah namanya faktor genetik. Jadi gini, faktor genetik itu keturunan ya, keturunan dari orang tuanya. Genetik ini tidak harus keturunan langsung orang tua, bisa dari nenek kakeknya, dari pihak bapaknya atau dari pihak ibunya. Itu namanya juga genetik ya. Nah, kalau kita lihat beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa abnormalitas kromosom, nah seperti sindrom Klinefelter, ini nama-nama sindrom ya. Kemudian sindrom Turner, ada sindrom Sinar X. Sindrom-sindrom ini bisa menyebabkan abnormalitas, kelainan pada pertemuan kromosom, dan ini menyebabkan sistem saraf pusat rusak sehingga terjadilah kesulitan belajar. Nah, faktor berikutnya lingkungan. Lingkungan yang kurang bersih, misalnya mengandung racun, misalnya anak-anak kecil yang tinggal di lingkungan pabrik zat kimia yang berbahaya,
kemudian tinggal di daerah yang kumuh. Nah, ini menimbulkan kerusakan juga pada pertumbuh kembang otak anak ya. Abnormalitas, ada satu lagi yang terakhir yaitu abnormalitas dalam hal adanya ketidakseimbangan dalam transmitter saraf atau neurotransmitter. Jadi ini berkaitan dengan saraf. Ada sebenarnya di otak kita ini ada unsur dopamin, ada serotonin, ada asetilklonin dan sebagainya. Itu semuanya tidak seimbang di dalam otak, di dalam saraf, sehingga menimbulkan abnormalitas biokimikal. Ya. Nah, semua faktor ini tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri, namun semakin faktor-faktor ini kita jauhi atau kita kurangi, maka kemungkinan besar terjadinya kesulitan belajar itu juga semakin sedikit. Nah, sekarang kita lihat apa saja kalau dari segi rinciannya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yang terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran serta kurikulum. Nah, ternyata di samping faktor yang 5 tadi, nah ada faktor lain yang sangat juga mempengaruhi terjadinya kesulitan belajar. Faktor ini berkaitan dengan lingkungan sekolah, lingkungan akademik, iklim belajar mengajar, dan hubungan antara guru dengan siswa. Nah, ini juga hasil-hasil penelitian terbaru menunjukkan apa? Yang pertama, ada pembelajaran yang tidak sesuai. Jadi misalnya begini, jika pembelajaran itu membuat seorang anak tidak nyaman, mungkin gurunya tidak nyaman, mungkin materinya tidak disukai oleh anak, dia akan mengalami kesulitan belajar pada pembelajaran itu. Nah, Bu, berarti kalau begitu pembelajaran harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan anak ya, Bu? Yes, itu dia. Nah, yang kedua ada kurikulum yang tidak relevan. Maka paradigma berpikir layanan pada anak-anak berkebutuhan khusus, layanan pada anak berkebutuhan khusus tidak hanya anak berkesulitan belajar, kurikulumnya harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan belajar siswa. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Jangan anak yang harus menyesuaikan dengan materi, anak yang harus menyesuaikan dengan kurikulum, maka pada saat itu terjadilah masalah belajar. Nah, kalau anak yang dipaksakan menyesuaikan diri, harusnya sistem kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ada yang ketiga, lingkungan kelas yang kurang mendukung. Lingkungan kelas ini bisa saja faktor dari guru, bisa faktor teman sebayanya. Kalau faktor dari guru misalkan, guru, tidak semua guru itu mengajar dengan hati. Ada guru yang mekanistik, seperti robot saja dia di kelas. Mengajar itu seperti kejar tayang, yang penting materi sampai, kemudian apakah anak nyaman, apakah anak menguasai apa yang dia sampaikan, dia nggak peduli. Nah, lingkungan kelas yang seperti ini sangat tidak kondusif bagi anak-anak ini. Ya. Kemudian, kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. Jadi misalkan begini, ekonomi menengah ke bawah banyak ditemukan juga anak-anaknya yang kurang berhasil di bidang akademik. Kemudian kondisi sosial juga seperti itu. Nah, banyak menjadikan anak-anaknya misalnya dari keluarga yang sangat besar, misalnya extended family. Extended family ternyata keluarga yang besar. Di dalam rumah itu ada bapak, ibu, kakek, nenek, ipar, kemenakan. Bahkan juga pembantu atau asisten rumah tangga juga ada, tukang kebun, segala macam. Lengkap dalam satu rumah, sementara si bapak ibu ini memiliki anak yang dalam masa belajar, maka kondisi-kondisi seperti ini kurang bagus bagi tumbuh kembang anak ke depannya. Berikutnya yang kelima, adanya hubungan yang kurang harmonis antara guru dan anak. Misalnya guru yang sering membuli anaknya secara psikologis,
Misalnya guru yang memberikan sebutan-sebutan, labeling-labeling kepada anak yang kurang nyaman, yang membuat anak tidak nyaman, bahkan anak menjadi bahan cemoohan oleh teman sebayanya. Nah, ini kurang harmonis hubungan yang seperti ini menyebabkan anak tidak nyaman berada di kelas, guru merupakan momok bagi anak, kelas itu menjadi kelas yang boring, membosankan, sehingga terjadilah kesulitan belajar. 6. Anak yang jarang datang ke sekolah, jadi kurang banyak kehadirannya di sekolah akan menyebabkan kesulitan belajar. Anak yang kesehatannya terganggu juga menyebabkan beberapa masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Kemudian berikutnya, proses belajar yang menggunakan bahasa kedua. Nah, ini yang banyak terjadi. Ibu ada punya kasus seorang anak, dia dari masa balitanya sampai kelas 6 SD dia berada di luar negeri. Nah, ketika dia SMP, kenapa dia berada di luar negeri? Karena orang tuanya studi lanjut. Jadi belajar di luar negeri, S2, S3 orang tuanya di luar negeri. Kemudian anaknya ketika memasuki SMP langsung masuk di Indonesia, apa yang terjadi? Anak ini semua nilainya hampir semuanya berada di bawah rata-rata. Lantas gurunya mengatakan anak ini tidak pintar, anak ini bermasalah dalam belajar, anak ini tidak menguasai pelajaran. Iyalah dia tidak menguasai pelajaran. Karena apa? Dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Karena selama di luar negeri, semua bahasanya, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah, dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua bagi si anak di Indonesia. Sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Anak kurang percaya diri. Kemudian ada masalah emosional dan perilaku. Nah, kemudian ada juga kecerdasannya di bawah rata-rata, tetapi dia tidak menunjukkan hasil IQ yang jauh di bawah rata-rata, ya, sedikit di bawah rata-rata. Nah, kemudian ada gangguan sensoris, bisa di gangguan di penglihatannya, bisa di gangguan di pendengarannya, kemudian dia bisa mengalami gangguan dalam pemrosesan informasi. Nah, ini yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Nah, ini beberapa penyebab ini sebenarnya banyak kita temukan di lapangan, di sekolah, baik waktu saudara di SD, SMP maupun SMA, dan semuanya ini menjadi faktor-faktor yang pencetus terjadinya kesulitan belajar. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, saudara Ibu tugaskan mencari kasus bisa di media massa, bisa di medsos, bisa di lingkungan saudara sehari-hari, atau bisa pada saudara sendiri yang menunjukkan bahwa saudara menemukan kasus orang yang mengalami kesulitan belajar. Sebenarnya dia memiliki potensi yang bagus, tetapi prestasi belajarnya di bawah rata-rata, terutama dia mengalami masalah pada 3 bidang akademik dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Silakan nanti kasus-kasus itu saudara masukkan di dalam e-learning dan akan Ibu cek pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan, kemudian tanggapan atau diskusi yang terkait dengan konsep dasar kesulitan belajar dan faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar, bisa ditulis di komen Ibu di YouTube. Jangan lupa di like, di share, dan komen ya, biar channel YouTube Ibu bisa berkembang lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.